kata orang berbuat baik, berbuat benar, berbuat lurus, ikhlas. Berbuat baik, berbuat benar, berbuat lurus, berbuat ikhlas. Lalu dengan lurus benar ikhlasnya itu, baik perbuatannya itu, dia dipuji oleh orang. Kata Rasul itu adalah nikmat sorgawi sedikit yang dilempar Allah ke atas dunia. Syukuri saja, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi qur'ani imama wa bi ka'bati qiblatana. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Firman Allah dalam surat kelima Al-Maidah ayat yang pertama, Allah memerintahkan, wahai seluruh orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menepati janji. Bapak Ketua Pengurus beserta seluruh pengurus yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda, remaja, anak-anak kami peserta pesantren Ramadan, seluruh kaum muslimin yang ada dalam masjid dan sejauh suara ini dapat didengar, dapat diterima yang dimuliakan. Istimewa sekali dari pesantren Tawalib tadi telah mengirim santrinya menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Yang masih usia muda, cantik dan bagus bahasanya. Ini tentu harapan kita bila bulan sabit telah terbit, harapan kita purnama segera menjelma. Lalu saya mengisi ceramah tadi, dai cilik yang cantik, sekarang dai tua. Ya, saya termasuk dai yang sudah tua. Ya, bukan persoalan apa-apa, tua itu ibu-ibu kenal lahirnya duluan. Yang tadi itu kan karena lahirnya terlambat itu. Di mana capek lahir ala tua saya gitu. Mana
terlambat lahir mudanya. Dan itu adalah semacam alamiah kehidupan. Kalau saya waktu konsultasi kesehatan ke klinik nyotanya di perawat berapa apa? Ya saya katakan umur saya 18 tahun yang lampau 50 saya bilang. Mula-mula berpikir bu, umur saya 18 tahun yang lampau 50 lah. Dia bapak cian ya pak. Lalu ada juga yang nanya baru orang anak Pak Ustadz. Lalu saya jawab anak saya yang nomor 2 punya 1 kakak perempuan dan punya 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Dia nyolah metong. Ya kadang-kadang kan begitu ibu. Pertanyaan itu jangan ndaknya tembak 2 balik dan Allah makan. Jawabannya 2 Allah atau alun. Tapi kalau pertanyaan kenapa makan itu baru analisis. Dia waidi kok ndaknya lah makan Allah minum. Tapi mengah minum, anang kali makan, anang kali minum, itu membutuhkan olah pikir. Makanya ambo ditanya berapa umur apa? 18 tahun lampau 50 aja. Biar nyu sampai tok. Baru orang anak Ustaz, anak ambo nomor 2, ada kakak perempuannya cik, ada adik laki-lakinya cik, adik perempuannya cik. Anyo selam metong tu ngalau satu loh. Itu bahagian dari kehidupan. Lalu ibu-ibu yang berbahagia, ceramah kita pada malam ini bicara tentang perintah Allah untuk seluruh yang beriman wajib menepati janji. Ambo tak kau bertanya ibu dan kok bertanya tidak usah lo dijawab. Adakah bapak-bapak, ibu-ibu pernah mungkir janji? Lai pernah ibu-ibu mungkir janji? Tak tahu. Kok ditanya lagi ni, ibu kan punya suami tu. Laikah suami ibu itu janji pertama ibu dari muda? Bapak kan punya istri. Laikah istri apa tu janji pertama apa dari sebanyak muda? Kadang-kadang tak lah sekali liang, lah banyak kelok, lah banyak lurah, lah banyak pendakian, barunya bertamu di sini. Dan itu tak salah, itu bahagian dari kehidupan. Tapi yang diperintah oleh Allah, setiap manusia kalau membuat janji patuhi, tepati janji. Aufu bil uqud. Apa itu janji? Janji disebut juga dengan syahadah, disebut juga dengan ikrar, disebut juga dengan pengakuan. Kata orang-orang hukum, janji itu disebut dengan testamen, yakni kesepakatan. Jangan terjadi wan prestasi. Awan prestasi itu artinya nyimpang dari janji. Lalu janji menurut ulama tafsir di waktu membicarakan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, ada 2 janji. Satu janji yang sifatnya bentuknya terhadap Allah, sifatnya ilahiyah rububiyah. Yang kedua janji yang sifatnya insaniyah, antar sesama manusia. Sehingga ada orang yang mendefinisikan Islam itu adalah dinul muamalah. Apa itu dinul muamalah? Agama yang mengatur hubungan muamalah. Satu, al-muamalatu ma'al khaliq, hubungan muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala
yang lazim kita sabui ritual vertikal hablum minallah. Yang kedua muamalatu ma'al khaliq ma'al makhluk. Muamalah dengan khaliq satu, dengan makhluk yang kedua, yang sering kita sebut dengan hubungan sosial horizontal hablum minanas. Dua-duanya itu wajib dipatuhi dan tidak sempurna yang hubungan dengan Allah kalau dengan manusia tidak selesai. Tidak sempurna hubungan dengan manusia kalau hubungan dengan Allah juga tidak selesai. Dua-duanya itu berada pada tempat wajib masing-masing. Kata Rasul Nabi Muhammad, orang yang syahid fi sabilillah itu diampuni semua dosa-dosanya kecuali hutangnya kepada manusia. Jadi ibu-ibu, kalau namanya bersalah terhadap Allah, mungkin solat tidak selesai, puasa tidak selesai, banyak kesalahan-kesalahan yang kaitannya dengan Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha langsung. Tapi yang namanya kaitan antar manusia tidak bisa hanya kita menghadap Allah kalau tidak diselesaikan dengan manusia itu. Makanya Nabi di waktu sebelum meninggal di hadapan sahabat kata Rasul, wahai kawan-kawanku, kalau ada hartanya yang terambil olehku, tolong sampaikan sekarang aku bayar. Wahai kawan-kawanku, kalau ada fisiknya yang tersakiti olehku, katakan sekarang balaskan kepadaku. Dan kalau ada perasaannya, hatinya yang tersinggung, tersakiti, batinnya yang tertekan karena aku, sampaikan, balaskan sekarang. Jadi yang menyangkut dengan manusia harus selesai dengan manusia. Tidak bisa uang orang diambil, milik orang dipotong. Kan ada orang yang suka memotong-motong punya orang, Pak. Lebih kejam itu, dokter saja, bidan saja menyunat orang sekalinya, Pak. Tanyalah ke dokter-dokter itu, apa pernah menyunat orang? Ke bidan lain berapa kali apa menyunat orang? Sekalinya. Tapi kalau ditanya ke orang-orang tertentu yang mengurus uang orang lain, kadang-kadang lain tiap urusan uang orang nyuruh sunat. Yang hebatnya, sudah uang orang disunit, nyobao pulang. Dokter bidan kalau menyunat orang tak do nyobao pulang nih, ibu. Takamannya sampai tak tahu, itu beda tu. Dokter jo sebagian orang, dokter bidan menyunat orang paling-paling sekali dan tak nyobao pulang. Tapi kalau orang mengurus uang orang, kadang-kadang nyosunat setiap bulan, sudah tu nan nyosunat nyobao pulang. Tak disiko deh ibu, di mata di negara pupu papa konoha. Dia awak membaca negari orang selepas, negari awak mengalau awak baca. Lalu apa kata Allah? Tepati janji-janji yang pertama, sifatnya ilahiyah, rububiyah. Buktinya apa? Di mana bertemu? 1 surat ke-7 ayat 172. Di waktu manusia belum lahir lagi ke dunia, Allah bertanya, alastu bi rabbikum, kamu akuikah aku ini Allah Tuhanmu? Semua kita menjawab sama jawaban, qalu bala syahirna, tentu saja ya Allah kami bersaksi engkau Tuhan kami. Sama pertanyaan, sama jawaban. Tadi Pak Anies ditanya jawab itu jo, Ahok ditanya menjawab itu jo, Pupu Papa ditanya menjawab itu jo, Mulyono ditanya menjawab itu jo. Semua pertanyaan sama dan semua jawaban sama. Itu yang dikatakan oleh mufassir yang mengatakan bahwa itu
Itu namanya adalah mitsaqul awal, janji pertama manusia kepada Allah, bertuhan kepada Allah. Kata orang Minang, kecek pertama ditepati, kecek yang kedua kata dicari. Janji pertama kata Ibnu Abbas, mitsaqul awal itu di hadapan Allah. Lalu bukti yang kedua, ikrar kita janji terhadap Allah dapat dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 131. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Ingat tak kala Allah Tuhanmu berfirman, Islamlah. Apa jawaban yang dimunculkan? Qala aslamtu li rabbil alamin. Jawaban, aku Islam untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Islam itu artinya penyerahan diri. Aku serahkan diriku kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Baru syahadah yang kedua disebut dengan syahadah ibadah dan amaliyah. Syahadat ibadah amaliyah, lihat surat 20 ayat 14. Apa kata Allah? Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, beribadahlah hanya kepadaku, lakukanlah sholat itu untuk mengingat aku. Itu perintah Allah kepada kita. Lalu semua kita sudah memberi jawaban. Surat ke-6 ayat 162, ayat 163, jawaban kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salat yang aku lakukan, ibadah yang aku kerjakan, bahkan hidup matiku ini adalah untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat untuk Allah itu. Wa bidzalika umirtu, dengan begitu aku ini diperintah. Aku adalah orang yang pertama-tama mengikuti penyerahan diri kepada Allah. Itu ikrar. Itu yang diminta oleh Allah, patuhi ikrar itu. Hidup ini adalah untuk Allah. Kalau berpikir hanya dengan otak, muncul yang namanya eutanasia di Australia. Apa eutanasia? Orang berpikir hanya dengan otak, hidup ini hidupku untukku, dan kalau aku mau mati itu matiku menurut aku. Sehingga di Australia sudah ada undang-undang eutanasia. Kalau ada orang yang tidak mau melanjutkan hidupnya, boleh minta izin mati kepada pengadilan. Nanti keluar keputusan hakim untuk ketuk palu, izin mati diberikan. Dengan keputusan izin mati dari hakim, orang tadi membawa vonis itu kepada dokter, minta suntik mati. Di kalau orang wak lama macam-macam perangai kan ada bagai minta saya suri anjing. Itu keluar gini ibu di negeri modern Australia, bosan hidup, mereka minta surat mati ke hakim. Hakim nanti mengadukan, diserahkan oleh yang bersangkutan, diserahkan kepada dokter, dan dokter tidak bisa dituntut karena ada keputusan hakim. Kenapa mereka berpikir begitu? Karena menurut akal mereka, hidup aku hak aku, kalau aku mati itu hak aku pula. Mau menikah aku dengan sejenis dengan aku itu hak aku. Tak bersuruh dinyo, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Mikir hanya dengan otak. Atu nan kecil ali
Orang kalau hidup hanya dengan otak, ujungnya sesat dan dia tidak akan pernah selamat. Lalu ikrar kita yang beribadah kepada Allah dilanjutkan melalui surah Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi penyerahan diri itu penuh. Al-iqtisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fid bid'ati. Beramal sedikit tapi sesuai ketentuan sunnah itu lebih baik dibanding beramal ibadah banyak tapi syarat dengan bid'ah. Nah, itu di situ letaknya bahwa ibadah kita itu kita mohon kepada Allah bahwa kita itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah ibadah, hanya kepada Allah mohon pertolongan. Ayat yang kedua Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-pujian untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Jadi dah dua ibu-ibu maharap puji-pujian do ibu-ibu. Kadang-kadang kan orang merentaknya pulang, abadi merentak daknya hormati awak dah. Masya Allah. Apalagi kalau ada adat letak itu kan lain cerita. Aturan datang pakai baju panjang lengan panjang, abau lengan pendek anda terima dan apa? Nyo carikan jaket beko, apa kaisa di kopak. Kenapa? You adat tu model itu. Itu sudahlah. Wak pediansel yang model itu. Tetapi jangan batin kita yang menuntut puji-pujian dari orang. Sebab kita sudah berikrar, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-pujian untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Mengapa awak mengharapkan puji-pujian? Dak awak punya hak tu dak. Tapi kecil Rasul, kalau ada orang berbuat baik, berbuat benar, berbuat lurus, ikhlas. Berbuat baik, berbuat benar, berbuat lurus, berbuat ikhlas. Lalu dengan lurus benar ikhlasnya itu, baik perbuatannya itu, dia dipuji oleh orang. Kata Rasul itu adalah nikmat sorgawi sedikit yang dilempar orang ke atas dunia. Syukuri saja, alhamdulillah. Tapi memang yang dipuji itu karena memang benar, jujur, lurus, ikhlasnya, bukan kebenaran yang diminta-minta, kebenaran yang dipesan-pesan, kebenaran yang dirental-rental orang untuk membenarkan, tidak bisa. Jadi kebenaran nama benar, lurus, jujur, ikhlasnya nyopuji diorang. Aku itu dapat di awak, syukuri saja nikmat sorgawi sakete nanyo campakkan oleh Allah ke atas dunia. Lalu yang ketiga, syahadah yang disebut dengan syahadah kamilah. Itu syahadah kamilah, kita artikan syahadah kamilah adalah syahadah ikrar pemungkas, ikrar penyempurnaan. Apa syahadah pemungkas penyempurnaan? Al-Baqarah ayat 156. Apa ikrar awak di situ? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awaklah berikrar, sesungguhnya aku ini milik Allah, aku ini datang dari Allah, dan aku ini berjanji kembali aku juga kepada Allah. Itu ikrar awak. Makanya falsafah hidup orang-orang beriman, minallah, datang dari Allah, fillah, hidup di dunia sesuai ketentuan Allah, ilallah, kelak akan kembali kepada Allah. Dalam surah kelima ayat ke-105 Allah mengatakan ilallahi marji'ukum jami'a,
fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kepada Allah kamu sekalian akan kembali dan diminta kepada kamu pertanggungjawaban semua perilaku yang kamu munculkan. Keseluruhannya itu adalah syahadah-syahadah yang sifatnya adalah syahadah ilahiyah rububiyah, yang disebut syahadah ibadah amaliyah, dan syahadah kamilah yang terakhir syahadah sifatnya insaniyah. Waktu kita sudah 20 menit. Lalu apa kata Allah untuk kita sekalian? Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidul iqabi zittauli la ilaha illahu ilaihil masir. Yang mengampuni dosa, yang menerima taubat, yang azab akhiratnya amat dahsyat, yang kasih sayangnya amat dalam. Siapa itu? Tiada Tuhan kecuali Allah, dan kepada Dialah kita kelak semua akan kembali. Jadi janjilah banyak jawab yang harus ditepati. Kok nyampang tidak terpenuhi yang sebut terhadap Allah, yang menerima pengampunan dosa Allah minta ampunlah. Itu yang dikatakan Allah, ghafiriz zambi, yang mengampuni dosa, wa qabilit taubi, yang menerima tobat, syadidul iqabi, azab akhiratnya amat dahsyat, zittauli, namun kasih sayangnya amat dalam. Siapa itu? La ilaha illahu, Dia adalah tiada Tuhan kecuali Dia, ilaihil masir, dan kepada Dia kelak kita sekalian akan kembali. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.